ini hati-hati terhadap oknum rumah sakit. Ini oknum ya. Saya bawa papa saya ke IGD itu hari Minggu. Hari Minggu kan semua dokter spesialis libur ya. Saya bawa papa saya ke IGD karena waktu malam Minggu itu papa saya diare sampai puluhan kali malam itu. Nah, karena khawatir papa saya sudah usianya sudah 78 tahun, lansia, saya takut papa saya kenapa-kenapa karena dehidrasi, saya bawa ke IGD. Sampai di IGD rumah sakit itu, papa saya diperiksa, diperiksa tensi, diperiksa denyut nadi, dan kemudian dokter bilang ke kami, ini hasil pemeriksaan saya, bapak belum termasuk indikasi dehidrasi, Bu. Jadi dirawat boleh, tidak dirawat boleh. Nah, saya jawab sebagai orang awam, tolong dikasih saran, Dok. Baiknya bagaimana? Kalau dia bilang silakan pilihan keluarga karena kondisi bapak baik-baik saja, nanti kita kasih obat gitu ya. Akhirnya beliau bilang silakan dirembukan, nanti ketemu saya di ruang dokter gitu ya. Saya rembukan dengan adik, dengan ibu, dengan papa berempat. Saya rembukan, akhirnya papa bilang ya udah kita pulang aja, kita rawat jalan. Lalu adik saya ke ruang dokter mengatakan bahwa dok kita pulang. Nah, saya tidak tahu bahwa adik saya disuruh tanda tangan surat penolakan rawat inap. Kemudian setelah sampai selesai di sana, adik saya ketemu ke tempat kita lagi di tempat tidur pasien di UGD. Adik saya bilang udah tinggal ke kasir. Oke, saya ke kasir. Saya masih berpikir, memang papa saya sebelumnya saya lupa informasikan, papa saya BPJS Kesehatan karena beliau pensiunan. Nah, itu rumah sakit yang menerima BPJS. Kemudian saya ke kasir, saya ke transaksi harus membayar 300 sekian, saya lupa angkanya. Ya udah, saya nggak mau banyak bertanya, cuman saya bilang tidak berlaku BPJS-nya ya. Enggak Bu, karena tidak rawat inap dan ibu sudah tanda tangan surat penolakan rawat inap. Saya heran dong, saya bilang saya tidak ada tanda tangan surat rawat inap, tidak ada tanda tangan surat penolakan rawat inap. Ada Bu, ditunjukin. Saya tanya adik saya, emangnya ada ya Ci? Ada disuruh tanda tangan? Iya, tadi suruh tanda tangan. Saya balik ke dokter, saya tidak mau takut terjadi apa-apa gitu ya, mana tahu nanti papa saya harus balik lagi ke rumah sakit itu. Saya balik lagi ke dokter, saya kan tidak mengatakan menolak dirawat. Kenapa saya harus tanda tangan surat pernyataan penolakan dirawat? Oh, iya Bu, itu prosedurnya. Jawabannya seperti itu. Tapi saya tidak menolak loh dok. Kenapa harus saya tanda tangan menolak? Kalau dokter suruh rawat, saya nurut. Kami orang awam, kami mementingkan keselamatan papa kami. Saya bilang, oh mohon maaf kalau begitu Bu, ada miskomunikasi. Dicabut aja suratnya. Di situ saya udah aneh. Tapi ya sudah. Nah kemudian saya ambil teleponnya, sudah selesai. Saya juga tidak mau memperpanjang, kami pulang. Mau keluar pintu rumah sakit dijegat, dipanggil oleh kasir. Ibu-ibu mana tadi notanya, invoice-nya? Kenapa? Saya udah mau pulang gitu ya, karena obat udah di tangan, sudah bayar juga. Katanya, enggak Bu, ini ditanda tangan aja Bu. Kenapa? Iya Bu, uangnya dikembalikan. Dikembalikan utuh uangnya yang tadi dibayar. Saya tanya kenapa? Iya Bu, ada kesalahan. Dan saya memang tidak mau ribut lagi karena kasihan papa juga udah lemes ya. Akhirnya saya pulang. Tapi di jalan saya telepon lagi sepupu saya. Ternyata informasi orang yang paham gitu ya, ternyata dokter ini tidak melakukan salah satu SOP, salah satunya ya bahwa untuk emergensi lansia harusnya dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui elektrolit dari si pasien. Apalagi saya mengatakan saya harus tanda tangan surat yang tidak harus. Kejadian ini